Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pertemuan yang kedua ini kita akan coba bahas tentang contoh proposal. Oke, contoh proposal yang kita sudah buatkan apa apa saja yang bisa dilakukan. Bapak akan mencoba untuk menampilkan hasil ChatGPT dari tema yang kemarin sudah diberikan. Oke, kalian bisa lihat seperti ini contohnya. Oke, pertama kita akan coba lihat dari hasil judul yang kemarin. Eh, Kita akan buat lebih sederhana tema yang kemarin. Jadi kalau kalian menggunakan ChatGPT untuk sebuah proposal, penulisan proposal, maka itu tidak bisa dikerjakan sekaligus beres, ya. Tapi memang harus bertahap. Dan kalau tidak disepakati, ganti atau perbaiki, gitu, ya. Seperti contoh nih, eh, Bapak kemarin menampilkan salah satu contoh skripsi dengan judul ini, ya. Judulnya adalah eh, pengaruh kerjasama guru PAI dan orang tua terhadap pembentukan karakter tanggung jawab siswa di MTS Darul Amsor Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Di sini dijelaskan tentang apa tanggapan dari si ChatGPT ini tentang judul ini, termasuk apa saran perbaikannya. Jika kemudian saran perbaikan yang dipakai yang ini contohnya, pengaruh kerjasama guru PAI dan orang tua terhadap karakter tanggung jawab siswa. Ini yang kita minta, maka eh, rumusan masalahnya adalah ini. Rumusan masalah itu ada dua. Ada rumusan masalah umum, ada rumusan masalah khusus. Diulangi. Ada rumusan masalah umum, ada rumusan masalah khusus. Kalau untuk judul kuantitatif, maka judul itu merupakan masalah itu sendiri. Jadi rumusan masalah umumnya adalah apakah terdapat pengaruh kerjasama guru PAI dan orang tua terhadap karakter tanggung jawab siswa di MTS Darul Amsor di seluruh Kabupaten Sukabumi? Ini harusnya ada tanda tanyanya. Kenapa harus ada tanda tanya? Karena dia adalah kalimat tanya dengan dimulai dari kata apakah. Lalu setelah itu ada rumusan masalah khusus. Rumusan masalah khusus ini terkait dengan breakdown atau pecahan dari judul yang umum. Jadi judul rumusan masalahnya ini, bagaimana tingkat kerjasama guru PAI dan orang tua, bla bla bla. Ini berarti ngomongin variabel X. Kemudian, bagaimana tingkat karakter tanggung jawab siswa di MTS bla bla bla. Ini bertanya variabel Y. Lalu, yang ketiga ini, yang di sini nomor 4, turunan dari nomor satu ini, apakah kerjasama guru PAI dan orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap karakter tanggung jawab siswa di MTS dan Amsal secara Kabupaten Sukabumi? Dan semua rumusan masalah itu harus ada tanda tanyanya. Oke. Nah, kemudian eh, kamu juga harus memahami tentang istilah-istilah yang terdapat di dalam penelitian. Yang kita bahas adalah tentang variabel-variabel. Seperti tadi dari judul yang tadi, ada variabel kerjasama guru PAI dan orang tua, dan variabel tentang eh, karakter tanggung jawab. Nah, kalau ini makan tidak ada dari mana ngambilnya, maka ini sebenarnya definisi konseptual dan operasional ini adalah definisi yang didapatkan berdasarkan teori-teori. Jadi nanti kita akan bahas itu lebih jauh nanti di bab di apa di bab 2 kalau di dalam
skripsi. Tapi kalau di dalam apa pembuatan proposal nanti ada di dalam kerangka berpikir. Nanti kita akan bahas itu. Oke, lalu di samping itu kita akan lihat bagaimana cara menyusun latar belakang masalah. Di sini ada contoh, eh, di sini di Bapak memberikan promnya begini. Ini latar belakang penelitian, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat. Kita tampilkan dulu ini. Draft di atas adalah susunan proposal skripsi kuantitatif PGMI dan juga PAI. Mohon buatkan outline. Oke, outline. Latar belakang penelitian dengan judulnya ini, pengaruh kerjasama guru bla 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 bla. Nah, outline itu adalah gambaran isi dari latar belakang yang akan kita buat. Strukturnya ini. Jadi lamun ke ngabahas latar belakang penelitian teh, pertama kudu aya konteks umum tentang pendidikan karakter karena itu masalah yang tentang Y-nya, ya. Jangan lupa berkali-kali Bapak bilang yang namanya penelitian kuantitatif fokusnya ada di Y-nya. Kemudian tentang peran khusus PAI dalam pembentukan karakter. Lalu pentingnya kerjasama guru PAI dan orang tua. Di sini lalu ada kesenjangan penelitian yang ini kemudian kita sebut dengan gap penelitian. Sini pernyataannya belum ada penelitian kuantitatif di sekolah ini yang mengukur hubungan kerjasama guru PAI orang tua dengan karakter tanggung jawab siswa. Kemudian di sini alasan penelitian penting untuk dilakukan, ini alasannya. Lalu arah logis menuju rumusan masalah. Nah ini karena memang perlu untuk disampaikan tentang hal tersebut. Nah, kemudian Bapak juga nanya, untuk ayat Quran dan hadis yang relevan masuknya di bagian mana nih dari bagian-bagian itu? Kata dia, bisa di latar belakang penelitian di bagian ini nih, landasan normatif. Landasan teori ini yang nanti untuk di bab 2. Kemudian ditanya lagi, coba sebutkan dong ayat Al-Quran yang relevan dengan kalau misalkan kita mau mencantumkannya di dalam proposal kita. Dia sebutkan ayat Qurannya. Ini ayat Qurannya, ini tentang amanah dan tanggung jawab, berarti tentang karakternya. Kemudian ini tentang peran keluarga dalam pendidikan untuk variabel X-nya. Kemudian Al-Quran juga tentang menepati janji dan komitmen itu untuk penguatan variabel Y-nya. Kemudian hadis tentang keterlibatan orang tua dalam pembinaan akhlak. Ini pun adalah untuk penguatan variabel X. Hadis tentang amanah dan kejujuran, ini untuk variabel Y. Kemudian hadis tentang peran guru dalam pembinaan akhlak, itu adalah variabel X, ya. Nah, ini contohnya begitu. Ini ayat Quran-Qurannya yang relevan. Nanti kita akan cari, kan di sini buat tidak disebutkan ayat Qurannya naon, terus hadisnya siga kumaha, nanti bisa dicari. Yang penting ada gambaran bahwa yang harus dimasukkan itu contoh-contoh seperti itu. Nah, terus Bapak nanya lagi, jika studi pendahuluan itu dimasukkannya kemana? Gitu. Oh, ternyata dia ngasih tahu studi pendahuluan itu nanti di latar belakang penelitian dia dimasukkan di bagian mana? Di bagian tengah atau bagian menjelang akhir paragraf. Setelah kamu menjelaskan konteks umum, peran PAI, dan pentingnya kerjasama guru dan orang tua. Jadi sebenarnya dari ketika kita menggunakan shared community, kita sebetulnya sedang belajar tentang bagaimana menyusun sebuah proposal yang maksimal. Tapi belum juga nanyain tentang gimana cara nulisnya, belum. Kita pengen tahu dulu gambarnya kayak gimana. Nah, maka perannya jelas bahwa yang namanya studi pendahuluan itu untuk menunjukkan kondisi nyata di sekolah kayak gimana. Menjadi dasar kenapa penelitian ini perlu dilakukan di lokasi penelitian itu. Lalu menjadi jembatan untuk menuju rumusan masalah. Ini yang paling penting nih. Jembatan menuju rumusan masalah. Maka struktur sederhana yang biasa dipakai itu kayak gini. Paragraf awal, paragraf teori umum, paragraf studi pendahuluan. Di sini ada nih. Ini contoh ya, contoh. Ini kan contohnya. Kalau misalkan kamu mendapati bahwa rumusan dari studi pendahuluannya bukan begini ya, tergantung temuannya sebenarnya gitu. Lalu nanti disebutkan juga ada paragraf kesenjangan untuk menjelaskan adanya gap penelitian dan novelty. Lalu nanti masuk pada rumusan masalah. Nah, kemudian kita coba nih membuat dulu ilustrasinya. Studi pendahuluannya kayak gimana nih? Coba lihat.
Nih, ada 3 orang siswa yang siswa telat kumpul tugas mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian menurut hasil wawancara dengan orang tua siswa, bahwa ini salah ya, pengawasan belajar di rumah belum konsisten, kadang dilakukan, kadang tidak. Kemudian kesibukan orang tua itu suka menjadi alasan kenapa kemudian orang tua itu abai dalam pengawasan. Ya, di samping pengetahuan orang tua juga memang menjadi masalah tersendiri, maksudnya rendah gitu. Lalu komunikasi guru PI dan orang tua belum rutin dilakukan. Kemudian siswa masih ada yang kurang disiplin bawa perlengkapan seperti Al-Quran, kopiah, sarung, sendal, dan lain-lain. Ini contohnya. Nah, maka ketika kita sudah punya data ini, coba buatkan dong studi pendahuluannya untuk nanti dimasukkan ke dalam paragraf. Ya, buatkan ini. Hasil pengamatan awal di MTS Darul Amsor. Nanti kamu pastikan juga mencantumkan tanggal berapa, di mana, kelas, dan seterusnya itu dilengkapi saja. Menunjukkan beberapa masalah yang berkaitan dengan karakter tanggung jawab siswa. Ada 3 siswa yang telat mengumpulkan tugas akidah akhlak. Wawancara dengan beberapa orang tua memperlihatkan pola pengawasan belajar tuh. Jadi kalimat yang tadi di sini tuh dia rangkaikan tuh. Jadi begini, gitu. Terus di sini juga dilanjutkan nih, ketika sudah ada studi pendahuluannya. Nah, kemudian kita minta, mohon buatkan latar belakang penelitian yang dilengkapi dengan ayat Quran, hadis, dan paragraf hasil studi pendahuluan agar lebih sistematis. Tolong sisipkan ini ya, referensi yang dikutip menggunakan teknik sitasi naratif dan parentetik menggunakan apa style 7. Jumlah referensi artikel 15 buah dan buku relevan minimal 5 buah. Ya buatkan nih. Oh, dibuatkan. Tapi ini sekali lagi tidak harga mati. Harus dibaca lagi, disesuaikan dan pastikan referensinya bisa di tracking, bisa dibuktikan ada tidaknya. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, kelima, keenam, baru keenam. Ini baru sedikit, masih sedikit ya. Tapi minimal punya gambaran. Nah, terus buatkan revisi latar belakang penelitian di atas menjadi 2000 kata. Jangan lupa referensi dari artikel ilmiah 15 buah dan 5 buah buku. Dia kemudian melengkapinya, tuh lengkapi, tuh jadi lebih panjang nih, tuh lebih panjang. Tapi ada masalah juga di sini. Kenapa? Dia tidak mensisipkan referensi yang banyak, cuma beberapa saja. Nanti kita kritik lagi. Tuh, selesai. Kemudian ini daftar referensinya. Tapi ini daftar referensinya belum lengkap karena tidak ada doinya. Ya, ini sini masih tidak lengkap. Bahkan kita juga harus mang-mang itu benar tuh pembacaan teh gitu. Ya. Nah, kemudian anggap sajalah itu sudah selesai. Dianggap ya. Masuk setelah bicara tentang latar belakang, maka masuk ke perumusan masalah. Kamu tulis aja dulu rumusan masalah untuk skripsi kuantitatif korelasional. Rumusan masalah umumnya ini diambil dari yang tadi yang dijelaskan. Ini rumusan masalah khususnya. Dengan rumusan masalah di atas, bisakah Anda membuat batasan itu ya, batasan masalah. Batas masalah tuh, dibuatkan batasan masalah. Tuh. Karena memang di dalam format penulisan proposal kan ada batasan masalah. Ini batasan masalah ini, saya kopikan. Nanti ini diolah lagi dalam bentuk narasi, ya, tidak dalam bentuk pointer-pointer begini. Tuh. Terus setelah bicara tentang apa ini, batasan masalah, masuk pada tujuan, ya. Coba kita lihat di apa tadi, di bagian ini, nih di bagian apa kemarin itu contoh proposal ininya, tampilan template-nya gitu ya. Itu ada apa aja sih? Sebelum kita masuk ke situ coba lihat dulu. Nih, ini kan yang kemarin kita susun dari awal nih ya. Ini kan ada latar belakang penelitian, ada batasan penelitian, ada rumusan masalah, ada tujuan. Ini contoh saja ya, contoh. Berdasarkan hasil kamu tuh ternyata kamu sudah mendapati bahwa ini bisa dipakai. Contoh saja, contoh. Ini tinggal dimasukkan nih bagian latar belakangnya. Sekali lagi, ini harus diedit kembali. Kenapa? Karena ada beberapa yang kurang. Satu, ayat Qurannya belum masuk. Dua, hadisnya belum masuk. Kan gitu. Nih, toh. Ini di sini. Tek.
Sini, lalu nah, ini masih belum rapi kan? Nggak apa-apa. Nanti kita rapikan belakangan. Yang penting masukkan saja dulu. Ini batasan penelitian, batasan penelitian. Kamu cek di sini. Tapi dengan catatan, nek ngomong batasannya kudu aya ieu nah heula ye. Itu maksudnya. Set, kudu nama berdasarkan. Pak, masukkan. Tapi nanti kita buatkan ini sebagai narasi, ya, naratif. Gitu. Dan masukkan tadi ya. Tuh, oke. Batasan penelitian. Setelah itu rumusan masalah. Rumusan masalahnya. Ditulis yang atas tadi. Dan masalahnya teh. Hmm, Rumusan masalah T2 ada rumusan masalah umum, ada rumusan masalah yang khusus. Ini rumusan masalah ini. Ini. Baik. Set. Lalu dia, tapi ini harus diedit lagi ya, perbaiki lagi. Jadi kemah buat bacaan tentang langsung kita, tapi lamun dia ya, bicara batasan mas penelitian kan di atas itu latar belakang penelitian. Maka aku udah baca dia berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dalam penelitian ini langsung lanjutkan. Oh, hanya menelaah bla 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 bla. Jadi kudu aya latar belakang di atas, latar belakang. Terus kan rumusan masalahnya bagian C. Sebelumnya kan batasan masalah. Maka sini berarti berdasarkan apa? Batasan masalah di atas, maka peneliti peneliti membuat dua buah rumusan masalah, yaitu rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Sebut saja kita disingkat. Adapun rumusan masalah khusus adalah sebagai berikut. Untuk gitu. Ini nih. Sedangkan perumusan masalah khusus adalah sebagai berikut. Tuh, ini aja. Ini angka dua angka gitu itu. Ini rumusan masalahnya. Nah, setelah rumusan masalah, tinggal ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian mah jauh lebih mudah, yaitu kalimat apa positif dari rumusan masalah. Ini aja balikin. Jadi tidak ada kalimat, tidak ada tanda tanyanya sini. Ini kan perlu tanda tanya nih, sorry. Nih, tuh, 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 eh, tuh. Nah, kemana di tujuan ulah pakai tanda tanya, itu aja. No question mark, itulah itu. Nah, terus manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu ada dua. Manfaat penelitian yang secara eh, teoretik dengan praktik. Tuh, ini juga kita minta gambarannya kira-kira gimana nih kalau untuk apa sebutnya teh rumusan masalah penelitian.
Nih. Tadi teh sampai tadi tuh. Nih, ini tujuan nih. Tujuan 54 ya. Nanti tinggal perbaiki aja. Manfaat penelitian, nanti teoritis dan praktis. Itu tinggal di copy aja. Tuh. Up. Dan ini bisa disampaikan kepada yang lain. Tapi tentunya konten dari kuliah ini harus memastikan bahwa memang penelitian ataupun juga tentang ini teh memang ada manfaatnya, nggak boleh nggak ada manfaatnya. Tuh, syukur nggak dia teh untuk penelitian manfaat penelitian. Nanti dirapikan lagi. Tuh. Lalu ada penelitian terdahulu. Nah, ini biasanya yang repot di sini nih, karena dia harus menampilkan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Seperti kalau di sini pasti tidak akan banyak juga nih. Tuh, tujuan, manfaat. Di sini kerangka berpikir. Nanti kita akan buatkan bagian hasil-hasil penelitian terdahulu tentang hmm, mana? Oh iya. Hmm. Ini judulnya nih. Oh, eh, di sini. Oh, oke. Ah, ini. Hmm. Mohon buatkan bagian penelitian penelitian terdahulu tentang judul skripsi saya. 20 skripsi, 10 skripsi dan 10 artikel ini berdasarkan dan relevan dan otentik. Buatlah berdasarkan. Nah, tuh. Nanti dia pasti akan halu ngajawabna. Nah, sebab Bapak itu menampilkan apa saja yang harus disitasi. Itu. Karena kan kamu sudah melakukan apa telaah terhadap artikel dan juga mungkin penelitiannya. Tuh, searching for. Nanti bakal dibuatkan paragraf-paragraf tentang penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga nanti ditemukan di mana gap-nya untuk bisa diteliti lebih lanjut. Namanya seminar proposal, pasti dalam pelaksanaannya ada juga yang ditolak karena memang mungkin argumentasinya tidak rasional atau tidak tepat. Maka yang perlu dilakukan oleh kalian adalah mempersiapkan argumentasinya, ya, berdasarkan referensi yang tentunya harus dibaca dulu. Tuh, ini lagi mikir lumayan udah lama. Oke, sambil di sana, sebelum masuk ke bagian yang lain, bagian setelah
apa tujuan itu adalah manfaat penelitian terdahulu. Setelah penelitian terdahulu adalah kerangka berpikir. Ketika sudah beres kerangka berpikir, masuk hipotesis. Masuk hipotesis, masuk metode penelitian. Kemudian masuk ke pendekatan dan jenis penelitian sebagai bagian dari metode penelitian. Nah, ini yang menariknya nanti kalau sudah harus ada instrumen yang digunakan, gitu. Makanya harus membaca banyak referensi untuk nanti menyusun eh, apa draft, ya draft untuk disusun menjadi instrumen penelitian. Walaupun belum masuk bab 2, tapi gambaran bahwa bab 2 harus ada apa saja itu yang harus juga dipikirkan. Gitu. Ya. Oke. Ini mungkin tidak akan bisa selesai hari ini. Ini gambaran untuk bagaimana menyusun saja dulu. Jadi kalau misalkan nanti ada waktu lagi, mungkin besok kita lanjut lagi di jam yang sama. Terus secara kontinu untuk minimal ulah ketika pohon gitu. Bahwa nyian proposal itu sudah menjadi bagian dari tugas kalian ketika akan menyelesaikan mata kuliah Medlit dan bimbingan skripsi. Anggap saja ini adalah bagian dari bimbingan skripsi yang Bapak sampaikan, termasuk juga untuk metodologi penelitian, karena memang selama ini mungkin bahasan ini kurang begitu kena langsung praktik. Nah, beres ini Bapak akan upload videonya untuk kalian ikuti dan kalian eksekusi untuk judul skripsi kalian sendiri. Begitu, ya. Ini lumayan ada lama nih, karena mungkin berbayar ya. Gratis, ini gratis. Sok, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Begini, Pak. Terkait tadi kan ada studi pendahuluan yang harus dicantumkan pada proposal penelitian ya, Pak. Hmm. Bagaimana jika ketika studi pendahuluan itu di sekolah A, tapi fakta tempat skripsi itu pindah gitu ke sekolah lain gitu. Itu bagaimana, Pak? Dia harus melakukan studi pendahuluan di tempat baru. Oh, jadi melakukan studi pendahuluan ulang gitu ya, Pak? Betul. Kan Hmm. pertanyaannya kan gini, kita nanti mau penelitiannya di sekolah pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kalau yang kedua berarti data studi pendahuluannya harus data sekolah yang kedua, jangan sekolah yang pertama. Hmm. Kan berenang Ya. karena judulnya akan meneliti di lokasi yang kedua, berarti datanya pun harus data yang kedua. Hmm. Gitu. Oh, siap, siap. Oke. Jadi jangan Oke, sampai siap. jangan sampai penelitiannya di A, sorry, studi pendahuluannya di A, tarik penelitiannya di B, nah itu nyambung kan? Nggak boleh, gitu. Ya. Ya. Oh, Oke, ya, Pak. Baik. Siap, siap. yang lain silakan. Ada? Izin Pak, Yuk. buat bikin studi pendahuluan berarti nggak perlu lagi terjun ke lapangan berarti Pak ya? Apaan udah, Lin? Udah maksudnya. Yang nges teu kumaha atuh kamar geus eta atuh saparode lainnya. Kan tinggal naon wae kesimpulan-kesimpulan dari studi pendahuluan kamu itu yang nanti relate bisa dimasukkan sebagai bagian dari penyusunan latar belakang masalah, latar belakang penelitian. Itu Dan buat bikin hipotesis teh harus terjun lagi Pak. ya enggak lah. Kalau memang lokasinya tidak pindah, itu satu. Kemudian yang kedua, judulnya terubah gitu maksudnya. Lamun judulnya robah kumaha Pak? Ya data yang kemarin bisa dipakai tuh. Bisa wae asal disambung-sambungkeun we. Gitu. Oke? Oke siap Pak. Oke, ada lagi? Ada? Karena yang penting itu bukan lamanya ya kalau lagi kuliah begini, tapi kontinuitasnya. Maka tiap hari itu buka lagi, buka lagi, buka lagi gitu. Makanya tuh bosen tuh ya, gitu. Ini ada 37. Bapak teh apal ya sawai semuanya off kamera nih. Tolong di absen nih, Bapak ngabsen ininya nih, ngabsen apa? Absen di screenshotnya nih, daftar namanya.
Oke, Bapak pikir segitu dulu untuk hari ini sampai dengan barusan tuh apa penelitian-penelitian terdahulu. Ternyata barusan penelitian-penelitian terdahulu pada lama nih ya nak, contohnya bisa ditampilkan ya. Tapi sekali lagi ini adalah bagian dari ikhtiar supaya kamu bikin proposal tuh dengan sebaik mungkin. Mungkin besok juga kalau tidak ada halangan hari Kamis kita coba Zoom lagi jam 5 sampai dengan pukul jam 6 kurang membahas sisanya ya, sisanya nih yang belum. Termasuk mungkin dengan metodologi penelitian untuk bagian-bagian dari mulai jenis penelitian gimana gimananya. Bapak kan baru nyontokin untuk yang kuantitatif, mungkin belum nanti yang kualitatif, ya, gitu. Oke, tolong teman-teman yang jadi apa PJ-nya, tolong di absen yang hadir, yang tidak hadir mah tolong diasupkan lah, ya. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, siap-siap aja besok sesinya pertanyaan sebelum nanti Bapak menyampaikan materi, dan Bapak nanti akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya dulu. Ya, oke. Demikian itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.